Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur atas anugerah Tuhan kita diberikan satu kehidupan yang baru di pagi hari ini. Anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan yang kita jalani sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan mengawali hari kita dengan belajar firman Tuhan di dalam Bread of Life. Karena firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau Allah yang setia peliharakan kehidupan kami. Dan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami kehidupan yang baru, nafas hidup yang baru, berkat anugerah yang baru, yang menjadi pertolongan, kekuatan bagi kami menjalani segala hal sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong ajar kami untuk mengerti firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 1 hingga ke 11. LAI berikan judul di sana, kebahagiaan orang fasik semu. Demikian firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 1 hingga yang ke-11. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang membaca
merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah siapakah kapten dalam kehidupanmu? Siapakah kapten dalam kehidupanmu? Sebuah kapal penumpang yang kecil terombang-ambing oleh amukan badai yang sangat besar ketika akan berlabuh di sebuah pulau. Di tengah lautan, tiba-tiba kapal penumpang kecil ini diamuk oleh gelombang besar, diamuk oleh badai yang besar, sehingga sangatlah terombang-ambing. Semua peralatan, semua barang yang dapat bergerak sudah diikat supaya tidak beralih ke sana kemari. Bahkan penumpang sudah diperingatkan untuk tetap ada di tempat tidur agar mereka selamat dari ancaman badai yang menghantam kapal penumpang ini. Tetapi penumpang itu kemudian menjadi takut, menjadi khawatir bahwa kapal yang akan sedang mereka tumpangi ini akan hancur, akan karam oleh badai. Maka kemudian mereka meminta, ayo siapa yang berani ke atas? Tanya kepada kapten, bagaimana ini kapal yang sedang kita tumpangi? Kelihatannya akan hancur, kelihatannya akan karam. Tiba-tiba ada satu orang penumpang. Kemudian dia berusaha untuk naik ke geladak dengan berjalan terhuyung-huyung karena kapal yang diombang-ambingkan oleh badai itu sambil berpegangan, terhuyung-huyung, berusaha untuk dapat naik ke atas, untuk bertanya kepada kapten kapal, apakah kita dapat selamat, apakah kapal ini dapat selamat sampai di darat. Ketika pria ini sampai di geladak, sampai di atas, dia melihat, wow, ombak itu begitu tinggi dan menghantam kapal ini. Dan badai itu begitu besar, sehingga terdengar suara badai itu. Dan dilihatnya para awak kapal sedang berjuang untuk mengeluarkan air, bahkan membantu sang kapten kapal ini untuk memegang kendali kapal supaya tetap stabil dan tidak terbalik. Penumpang ini melihat, wah, dengan kapal yang masih terombang-ambing, dan lihatlah kapten kapal itu sedang berjuang mengendalikan kendali kapal. Sang kapten melihat ada penumpang yang keluar dari geladak. Dan sang kapten yang sedang berusaha berjuang keras untuk mengendalikan kapal dari serangan badai itu. Dia kemudian sempat untuk melambaikan satu tangannya dan tersenyum. Penumpang yang naik ke geladak ketika lihat bahwa kapal ini masih diombang-ambingkan oleh badai dan ombak yang besar, tetapi ketika dia melihat sang kapten kapal melambaikan tangan dan tersenyum kepadanya, penumpang ini menjadi lega. Dia kemudian kembali turun untuk berjumpa dengan penumpang-penumpang lain yang sedang ketakutan bahwa kapal ini akan hancur. Dia berkata kepada para penumpang yang lain dengan perasaan lega, demikian, semua akan baik-baik saja. Saya sudah lihat kapten kapal, dia tersenyum melambaikan tangannya. Menarik. Penumpang yang melihat kapten kapal itu merasa lega dan menceritakan kepada penumpang yang lain, semua akan baik-baik saja. Saya sudah melihat kapten kapal. Dia tersenyum sambil melambaikan tangannya. Ada satu keyakinan bahwa kapten kapal ini sanggup membawa mereka untuk sampai ke daratan dengan selamat.
Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, apa yang dialami oleh penumpang kapal yang sedang melihat kapten kapal ini sama seperti keyakinan Daud kepada Tuhan Allah yang melindungi, yang menjaga, yang memelihara dalam kehidupannya. Bagian firman Tuhan yang kita baca dikatakan di sana, Daud sedang ada di dalam ancaman orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang melakukan tipu daya di dalam kehidupan Daud. Dan dia melihat bahwa orang-orang jahat itu hidupnya baik, orang-orang yang berlaku curang itu kehidupannya kok kelihatannya berhasil. Dan banyak orang yang melakukan tipu daya yang merugikan kehidupan Daud. Ada dalam ancaman, ada dalam tekanan. Kalau kita melihat catatan Alkitab, betapa kehidupan Daud tidak selalu dia ada di dalam ketenangan, kenyamanan. Kita tahu ketika Daud ada dalam pengejaran Saul, begitu hidupnya sangat-sangat ada di dalam ancaman. Nyawa yang akan diambil. Dalam pelarian dia mengalami banyak kesulitan. Bahkan terjepit di antara dua musuh. Di belakang Saul, di depan ada Raja Gad yang akan menangkap dan dapat membunuh Daud. Mengalami keterbatasan hingga perlu meminta pertolongan, bantuan makanan untuk dia dan pasukannya kepada Nabal. Tapi ditolak, dihina. Daud mengalami masa-masa di mana badai kehidupan menghantam dirinya dan keluarganya. Ada satu masa di mana Daud ketika kembali pulang ke sebuah kota, istri dan anaknya ditawan, dibawa ke negeri yang lain. Ada masa kesulitan, badai yang menghantam yang begitu hebat, tapi menarik. Daud tetap memandang kepada Tuhan Allah. Kita dapat melihat bagaimana Daud mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan Allah. Ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ayat keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di tengah berbagai himpitan yang dialami, Daud tetap memandang kepada Tuhan Allah yang akan pelihara bahtera keluarganya, bahtera kehidupannya. Tuhan Allah lah yang menjadi kapten di dalam bahtera kehidupan, bahtera keluarganya. Ada ancaman, ada kesulitan, ada penderitaan, ada kedukaan. Tetapi Daud mempercayakan hidupnya dan keluarganya kepada Tuhan Allah yang penuh kuasa. Dia yang memegang kendali atas kehidupannya dan mengizinkan berbagai macam badai itu dihadapi. Tapi Tuhan Allah yang pimpin Daud untuk melaluinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ketika kita dilanda badai kehidupan, kita tergoda untuk menyerah, untuk putus asa. Kita lelah dan ingin meninggalkan.
kenyataan kehidupan yang sedang kita alami. Kita akan hancur, kita akan habis. Namun ketika kita memandang kepada Sang Kapten dalam kehidupan kita, Tuhan Allah dalam iman kepada Yesus Kristus yang Maha Kuasa, kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada damai sejahtera ketika badai itu mengamuk di dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Sama seperti para penumpang tadi, ketika melihat bahwa Sang Kapten itu tersenyum, mereka percaya bahwa kapal ini akan selamat. Meski saat itu mereka sedang dihadang oleh badai yang begitu hebat. Demikian juga setiap kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Saat ini mungkin kita sedang mengalami badai kehidupan dengan berbagai macam pergumulan yang sedang kita hadapi. Sakit penyakit, kedukaan, kebangkrutan, kemiskinan, keputusasaan, kegagalan. Belajar dari Daud, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Biarkan Tuhan yang bertindak dalam kehidupan yang kita jalani. Bukan kita yang pegang kendali, bukan manusia yang lain yang menjadi andalan kita. Hanya Yesus Kristus menjadi kapten dalam bahtera kehidupan yang sedang kita jalani ini. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tinggi, Dia Maha Besar, yang sanggup pimpin kita melalui berbagai pergumulan kehidupan yang sedang kita jalani. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, siapakah kapten dalam kehidupan? Biarkan Yesus Kristus yang pimpin langkah hidupmu. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepandaianmu, jangan andalkan manusia lain yang terbatas, tetapi kepada Yesus, Tuhan Allah yang Maha Besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam kehidupan perjalanan di dunia ini, ada masa di mana badai kehidupan itu menghantam kami sedemikian rupa. Kami menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi putus asa bahkan untuk melangkah ke depan. Kami merasa akan hancur, akan karam, akan tenggelam. Tapi belajar dari Daud, di tengah berbagai pergumulan kehidupan yang dihadapi, yang dijalani, yang penuh dengan tantangan, kesulitan, bahkan bayang-bayang maut, percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang bertindak dalam kehidupannya. Demikian pula kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, kami sebagian atau ada di antara kami yang sedang menghadapi badai kehidupan yang sedemikian hebat. Sungguh Tuhan, kami belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mempercayakan hidup kami kepada Yesus Kristus, dan membiarkan Yesus bekerja, bertindak dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, sehingga ada damai sejahtera. Meski badai itu mengamuk, Tuhan pimpin kami sanggup melaluinya. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatan manusia lain yang kami andalkan, tapi sungguh Yesus yang menjadi kapten dalam kehidupan yang kami jalani di dunia ini. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, pelayanan kami, usaha pekerjaan dan studi kami, Tuhan yang peliharakan, Tuhan
yang memberikan kecukupan serta pertolongan dalam berbagai perjalanan kami. Kau jagai dan lindungi kami dengan keselamatan. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan sembuhkan dan pulihkan kami. Bagi kami yang berduka dan kesepian, Tuhan hiburkan kami. Bagi kami yang berbeban berat, Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami untuk sanggup menanggungnya, mengerjakan bagian kami, dan Tuhan terus bertindak. Bagi kami yang mengalami kebangkrutan, kegagalan, keputusasaan, berikan kami roh yang baru untuk bangkit, semangat yang baru untuk bangkit dan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus yang pimpin langkah hidup kami. Badai kehidupan selalu ada dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang bertindak. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk pelayanan rumah sakit Kristen yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan berkati untuk mereka yang melayani, para perawat, para tenaga medis sebagai garis depan dari rumah sakit Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Berikan kasih, berikan kesabaran, berikan hikmat dan ketulusan dalam berbagai pelayanan yang dipercayakan. Sungguh oleh sentuhan tangan, sentuhan kasih Kristus, ada kesembuhan, ada pemulihan. Tuhan akan berikan pertolongan untuk para pengelola dapat mengembangkan rumah sakit Kristen yang ada ini, terus diperlengkapi dengan peralatan yang sanggup untuk melayani lebih banyak masyarakat. Bahkan mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, pada sentuhan kasih, pelayanan yang dilakukan sungguh boleh membuka hati, melihat, percaya Yesus Kristus yang pelihara dan menjadi Tuhan Juru Selamat kami, manusia yang berdosa. Tuhan cukupkan segala kebutuhan operasional, bahkan dalam pengembangannya, sarana prasarana terus bertumbuh di tengah kemajuan teknologi. Sungguh kasih Kristus yang terus menjadi dasar pelayanan rumah sakit Kristen yang ada. Bukan semata-mata keuntungan, tetapi bagaimana kami berbagi kasih kepada mereka yang hidup dalam segala keterbatasan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah pusat hingga daerah dalam pengambilan kebijakan, dalam menjalankan berbagai rupa-rupa proyek pembangunan, serta berbagai agenda pemerintahan, bahkan agenda politik. Tuhan yang jaga, pelihara, tetap ada di dalam kedamaian, kerukunan, di tengah berbagai perbedaan pandangan, tapi sungguh kami diikat satu Indonesia untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita di tiap hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dalam menghadapi berbagai rupa-rupa kehidupan di dunia ini. Karena Tuhan Yesus yang menjadi kapten mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, ada masa-masa badai kehidupan menghantam kita begitu hebat, sehingga meluluh lantakkan kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Tapi hari ini kita belajar kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Kita mau serahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepadanya akan bertindak, mendatangkan kebaikan, pemulihan di tengah berbagai hal yang kita alami. Dia pimpin kita melalui berbagai kehidupan yang sulit,
yang penuh tantangan, karena Dia penuh kuasa. Dia Maha Besar yang melindungi kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.